sekolah, saya selalu mengatakan, apa yang kamu rasakan? Apa pengaruhnya Yesus di dalam hidupmu? Bagaimana kamu merasakan bahwa Yesus itu sedang menolongmu, sedang melindungimu, sedang menyelamatkanmu? Pertanyaan ini seringkali juga kita renungkan baik secara pribadi maupun dalam kelompok kita. Karena Injil hari ini sungguh menegaskan itu. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Memang di dunia pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud mungkin. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah penyelamat. Yesus itu adalah anak tukang kayu dan seterusnya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan ini kata orang, seringkali juga iman kita itu dipengaruhi oleh orang, bukan dari dalam diri kita sendiri, ya. Sehingga iman itu bisa mengalami sebuah krisis karena membandingkan dengan orang lain. Iman itu bisa kabur ketika kita melihat orang lain juga tidak seperti yang kita harapkan, yang tidak seperti kita inginkan. Kok begitu orang beriman? Kok begitu orang Katolik? Sehingga ada pertanyaan dalam hati, lantas siapa sih yang sebenarnya? Apa sih tujuannya masuk beriman? Apa sih tujuannya dia beriman? Apa sih tujuannya dia menjadi Katolik atau menjadi seorang Kristiani? Saudara-saudara yang terkasih, kita dihadapkan pada pertanyaan, bukan kata orang, tetapi apa katamu, apa kata saya, apa kata Anda tentang Yesus itu? Banyak peristiwa-peristiwa dalam pengalaman hidup kita, akhirnya kita bisa menyimpulkan Yesus itu penyembuh bagi saya. Yesus itu adalah penuntun perjalanan saya. Saya banyak keluar daerah menggunakan kendaraan. Sebuah refleksi buat saya adalah Yesus itu adalah penuntun perjalanan saya. Dia menuntun hidup saya karena dia selalu menghindari saya dari kecelakaan. Ketika saya mengantuk, ketika bawa kendaraan entah motor atau entah mobil, selalu ada saja yang mengagetkan saya karena ada kendaraan di situ, ada yang sesuatu yang mengagetkan saya sehingga saya fokus kembali. Itu seringkali terjadi dalam perjalanan saya, sehingga saya mau mengatakan Yesus itu bukan kata orang, tapi kata saya. Yesus adalah penuntun di dalam perjalanan hidup saya, penolong saya di setiap perjalanan hidup saya. Nah, apa yang ditegaskan di dalam bacaan pertama juga demikian yang terjadi dengan Rasul Petrus itu. Yesus itu penolong, dia pembebas. Yesus itu pembebas. Dia membebaskan Petrus dari penjara, dari kuasa Herodes. Dia menyelamatkan melalui malaikat. Dan itu dia mengatakan seperti, maka kesimpulan di dalam Injil ini, engkau adalah Mesias. Maka Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu adalah putra Allah yang menderita. Dia menderita di penjara, tetapi kemudian dia hidup. Hidup itu adalah lewat pembebasan.
maka kita pun di dalam refleksi hidup kita pun mengalami hal-hal yang harus kita pahami, yang harus kita sadari dan kita renungkan bahwa ada Yesus di dalam diri kita yang selalu menjaga, menuntun, memelihara, menyelenggarakan hidup kita. Dan kita sebut Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup seperti kata Petrus itu. Semoga demikian. Amin.